hari ini datang membawa 3 orang pejuang. Ya, kami menyebutnya bukan tersangka, tapi 3 orang pejuang. Walaupun sebelumnya ada 5 pejuang, tapi 2 sudah gugur. Tapi bukan di medan laga, tetapi memutar balik menemui lawan yang semestinya tidak boleh ada pertemuan dengan lawan saat berperang. Harus satu komando kalau mau bertemu dengan lawan kalau saat berperang, gitu ya. Baik, saya tegaskan bahwa hari ini kami memenuhi undangan atau panggilan lah tepatnya dari penyidik Polda Metro Jaya kepada 3 klien kami di klaster pertama, yakni pertama kepada Bapak ya Rustam Effendi, ada juga Bapak Rizal Fadila dan Ibu Kurnia Triroyani. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan pemeriksaan sebagai tersangka di klaster pertama setelah standar operasional hukum acara Sulu dijalankan. Saya tegaskan ya, hari ini yang berlaku bukan KUHP lama, bukan KUHP lama, bukan juga KUHP baru, bukan juga KUHP baru. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sulu. Jadi KUHP-nya KUHP Geng Sulu. Kenapa demikian? Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana, dan itu benar-benar dijalankan. Akhirnya ada beberapa yang dijalankan dalam standar operasional hukum acara Sulu. Pertama, Polda langsung memberikan SP3 atas perintah Joko Widodo karena ada instruksi, ada polisi aktif 5. Kedua, setelah itu Polda menaikkan berkas 3 pejuang kita di klaster kedua, yakni Rismon Siadipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma. Dan yang ketiga adalah kemudian Polda memanggil tersangka di klaster pertama, yakni Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Effendi, dan Bu Kurnia Triroyani. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo, yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi